ada alam yang isinya nur semua. Nur semua. Semua, masya Allah, indah sekali, susah untuk diungkapkan dalam kata-kata. Walaupun dia seorang pendekar saya berdarah kata-kata, atau seorang puitis, mungkin nggak bisa untuk mengungkapkan dengan sejelas-jelas. Kang Agus ini, teman-teman semuanya saya sampaikan, beliau adalah mursyid di Sataria Cirebon. Ya. Bahkan Gus Rofiq pun menjadi salah satu murid pada beliau. Nah, yang menarik begini Kang Agus, saya ingin tahu panjenengan masih muda, tapi kemudian menjadi tokoh, menjadi mursyid, itu pengalamannya dulu, perjalanan spiritualnya dulu seperti apa Kang? Apakah pernah barangkali mungkin disuruh laku-laku yang ekstrim sama gurunya dulu? Mohon untuk bercerita. Latar belakang saya memang dulu kakek saya juga seorang mursyid ya, seorang mursyid. Nah, teman kakek saya juga mursyid. Kalau kakek saya itu mursyid Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, sementara teman kakeknya itu, kakek saya itu adalah mursyid Sataria. Nah, kakek saya meninggal lebih duluan. Nah, kemudian oleh temannya kakek saya diangkat untuk jadi muridnya. Pas kebetulan itu saya masih sekolah ya, masih SMP kelas 2. Nah, kemudian saya dibiat oleh beliau. Mulailah saya cenderung ke arah rohani. Dari hari ke hari, kemudian saya itu oleh guru itu mulai diperkenalkan tentang inti-inti dari perjalanan spiritual dari Sataria itu sendiri. Nah, beliau menceritakan bahwa dulunya itu beliau itu melakukan perjalanan spiritual yang lama, butuh waktu yang lama. Beliau sekitar 7 tahun menjadi musafir, artinya keliling dari Cirebon, memutar ke jalur selatan sampai ke jalur utara, kemudian pulang kembali. Atas dasar itulah kemudian beliau memerintahkan kembali kepada saya untuk melakukan perjalanan spiritual itu. Kalau instruksi beliau ke saya itu minimal 3 tahun. 3 tahun. Nah, agar saya ini benar-benar terlatih dengan waktu 3 tahun itu. Itu perintah guru saya minimal 3 tahun. Saya diberitahukan tentang bagaimana perjalanan spiritual itu waktu itu. Rute-rute mana saja yang harus saya ikuti, yang saya harus diami dalam perjalanan spiritual ini. Nah, sebelum saya berangkat, saya dites dulu sama guru saya, dites. Karena menurut guru saya nanti dalam perjalanan itu nanti akan ada waktu yang memang khusus untuk melakukan metode spiritual yang memang diajarkan dalam tarekat Sataria pada guru saya. Saya dites dulu waktu itu untuk duduk berzikir dari jam 6 maghrib sampai kepada jam 6 pagi. Nah, saya dites dulu. Kalau toh saya keluar darah dari mulut, berarti kata guru kamu nggak boleh nanti untuk melakukan bertapa.
begitu kata guru. Kalau kamu nggak keluar darah, itu boleh nanti kamu melakukan apa? Saya dites berulang-ulang kali dan alhamdulillah dari pengulangan-ulangan itu saya nggak keluar darah. Kenapa keluar darah? Karena memang ada pembekuan darah yang bisa saja mengakibatkan kita keluar darah kental ya. Nah, alhamdulillah setelah saya dibekali dengan pengetahuan, baru saya diizinkan oleh guru untuk melakukan perjalanan spiritual itu. Saya pun meminta izin kepada orang tua. Kebetulan ya punten-puntennya karena saya lebih condong ke arah rohani, jadi sekolah saya tinggalkan. Kelas berapa itu kan? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Padahal waktu itu mau tes terakhir gitu ya. Tes terakhir. Ya sudahlah, karena saya lebih condong ke arah itu. Saya pun memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Dan saya mengikuti anjuran guru. Artinya samina wa ta'na, saya harus mengikuti seluruh pelajaran guru, karena bagaimanapun juga guru ke saya sudah menginstruksikan bahwa nanti kamu yang harus menggantikan saya, kata guru. Jadi saya harus melakukan perjalanan spiritual yang pernah dilakukan oleh guru itu. Alhamdulillah setelah saya dapat izin dari orang tua, ya walaupun orang tua sedikit berat lah katakanlah, yang orang namanya mengizinkan anaknya untuk keluar rumah ya. Betul. Nah, kebetulan saya itu menurut orang tua belum saatnya lah katakanlah untuk apa? Untuk Menempuh perjalanan seperti itu ya. Tapi begitulah. Itu berarti di usia berapa Kang Agus? Iya, itu di 14 tahun aja. 14 tahun menjadi musafir sampai berapa bulan? Saya menjadi musafir waktu itu menurut guru minimal 3 tahun ya. Minimal 3 tahun. 3 tahun. Nah, tapi saya kebablasan Sampai 4 tahun. Terus selama menjadi musafir itu, mohon maaf, Yeah. yang paling banyak dikunjungi itu tempat-tempat leluhur atau makam-makam wali atau bagaimana instruksinya? Ya begitulah instruksi guru. Saya ke Cirebon dulu. Iya. Di Cirebon ada Gunung Jati deh. Oh. Di Gunung Jati dulu. Waktu itu sekitar 40 harian lah saya. Habis dari itu saya ke Talun. Sekitar 3 bulanan. Nah, baru itu saya ke Waduk Dharma Kuningan ya. Waduk Dharma Kuningan. Saya nggak ngitung waktu itu berapa harinya di sini. Iya. Di pinggir Waduk Dharma saja saya di situ. Tapi saya bertahan di situ, terus mengolah rohani ya sebisa saya, menuruti apa yang memang guru perintahkan ke saya. Selanjutnya saya ke sana ke arah Tasik ya, ke arah Tasik, dan alhamdulillah saya sampai di tempat guru saya, guru-guru. Ada Syekh Muki Pamijahan ya, Syekh Muki. Beliau seorang guru besar Torikot yang memang mengajarkan Sataria di tanah Jawa. Nah, saya ke tempat makbaro beliau dulu. Setelah beberapa hari, saya ke guanya, ke apa? Gua Saparwadi ya, Gua Saparwadi. Saya masuk ke dalamnya. Karena dulu saya diperintah oleh guru untuk berdiam diri sedikit lama di di gua itu, karena harus melakukan sebuah perjalanan uzlah ya dalam waktu tertentu. Nah, sampai dulu guru saya juga harus dites 1 malam kamu harus kuat gitu. Nah, maka disitulah
masuk ke goa. Dan alhamdulillah ternyata di goa itu banyak anak muda juga yang melakukan hal yang sama. Saya tanya ke beliau, memang ada yang sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun, sampai ada yang kurus kering katakan. Banyak kan orang muda. Nah, dan ketika saya ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau ini, yang memang mereka itu punya jalur torekah, dan sama juga diperintahin gurunya juga, agar melakukan perjalanan spiritual ya. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau, akhirnya saya cari tempat, dan alhamdulillah saya cari tempat yang memang harus sepi dari pengunjung ya. Waktu itu di gua setiap hari 24 jam itu pengunjung banyak. Nah, saya cari tempat dan alhamdulillah saya dapat tempatnya yang menurut saya nyaman. Nah, dari itu saya mulai menerapkan metode rohani yang memang dulu ajarkan ke saya. Nah, waktu pertama itu ya sedikit susah saya cari nyaman tempat duduk ya, namanya batu-batu ya. Tapi karena tekad saya terus bergelora dalam ruang hati saya bahwa saya harus bisa. Nah, di hari pertama itu saya merasakan bengkak-bengkak, yang namanya duduk terus ya, bengkak-bengkak. Tapi terus saya mencoba, memang sakit terasa badan ini, mungkin karena darah mulai nggak lancar ya, karena pembekuan gitu. Nah, di hari kedua saya kurang fit saja waktu itu, kurang fit. Nah, tapi alhamdulillah ketika saya kurang fit itu terjadi perubahan di dalam diri saya. Ada katakanlah kesan-kesan batin yang mendorong saya untuk terus lanjut. Nah, alhamdulillah saya mulai mengingat kembali akan pelajaran guru-guru yang disampaikan ke saya ketika memang saya harus di situ gitu. Alhamdulillah demi sedikit sampai di malam kedua itu saya sudah mulai normal ya. Normal artinya tubuh saya sudah mulai kembali sehat dan rohani saya sudah mulai mendukung gitu. Nah, alhamdulillah keadaan rohani saya sudah mulai mendominasi. Nah, sampai mulailah tubuh yang terasa kaku itu, terasa sakit itu sudah mulai tidak saya rasa. Saya sudah mulai waktu itu ke dunia rohani, lebih dominan ke arah sana. Nah, kemudian di malam ketiga saya mengalami perubahan drastis. Seolah-olah saking nikmatnya menahan nikmat, seolah-olah saya seperti mau pingsan saja. Nah, dari kejadian itu sudah tidak ada jalan lagi bagi saya untuk pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada guru saya yang menunjukkan agar saya harus begitu gitu. Alhamdulillah konon menurut guru saya, ketika kamu sudah nggak sadarkan diri, berarti saat itulah kamu akan mempunyai perjalanan tersendiri. Nah, maka berserah dirilah kepada Allah agar nanti di perjalanan kamu itu bisa banyak mendapat manfaat. Alhamdulillah saya sudah di 3 hari itu
eh, kesadaran saya sudah berpindah. Saya sempat bingung waktu awal-awal itu. Iya. Karena saya ngelihat saya sendiri duduk. Saya lihat saya sendiri duduk. Nah, terus kata guru juga, kalau sudah melihat tubuh kamu duduk, melihat kamu sendirilah, maka kamu berpesan, harus berpesan kepada tubuh kamu itu, kepada raga kamu, agar tubuh ini tetap di sini, tetap sehat, ya. Artinya saya izin mau pergi dulu, artinya mau meninggalkan tubuh ini. Mungkin ini dalam pelajaran bisa dikatakan sebagai disimulatif, ya. Disimulatif. Dan saya pun tidak tahu kemana arahnya. Saat itu saya juga bingung, karena yang saya lihat itu semua sudah berbeda. Apa-apa yang belum saya lihat gitu. Apa belum saya kenal. Pertama memang bingung saya, bingung. Walaupun guru sudah ngajarin ke saya tentang martabat 7, ya kan? Tentang alam-alam dimensi rohani itu. Nah, walaupun sudah diajarkan, tapi yang namanya pemula ya, jadi tetap aja bingung waktu itu. Nah, tapi ketika itu dalam batin saya, dalam rohani saya itu udah nikmatin saja. Nah, nanti kamu harus lebih memasuki dimensi lain. Nah, artinya diri saya sudah menyadarkan, diri saya sudah mulai connect dengan pribadi rohani saya waktu itu. Nah, ini sudah mulai seimbang, dan akhirnya pelajaran dari guru saya ingat kembali waktu itu. Nah, habis melihat sekeliling bumi itu, saya melihat makhluk-makhluk yang banyak sekali, ya, semuanya indah, dan mereka berwujud juga, tapi mungkin wujudnya wujud gaib, ya, bukan wujud seperti kita ini. Mereka bersuara juga, nah, berwarna juga, ya, berwarna. Nah, sama lah seperti kita ada warnanya juga. Tapi dia bukan manusia. Bukan ya. Artinya makhluk ciptaan Allah. Sebentar. Ya. Artinya bahwa banyak pengamatan, banyak penelitian yang mengatakan sebenarnya ada kehidupan lain di luar manusia itu memang benar-benar nyata. Panjenengan menyaksikan gitu ya? Ya, saya lihat di situ banyak jenisnya, dan mereka tidak menyeramkan seperti apa yang sering dibicarakan itu. Mereka semua indah, dan mereka semua ya beribadah sama seperti kita. Cuman ada instruksi dari guru, ketika kamu sudah ada di alam itu, tolong jangan berlama-lama, kata guru saya. Iya, karena punten ya, pastilah semua pejalan spiritual akan tahu memang hal ini teh, pasti tahu. Karena ada orang yang berlama-lama di alam ini, ujung-ujungnya dia nanti sakti. Ya. Banyak katakanlah sesuatu yang baru lah di kehidupannya, sehingga dia jadi sakti karena ada bantuan-bantuan dari alam itu. Artinya dari perkenalan, ya, dari hubungan-hubungan di sana itu, akhirnya manusia ini bisa koordinasi dengan mereka. Nah, begitulah orang Cirebon bilang, kalau di alam ini nanti banyak kodamnya, katakanlah, banyak pembantunya. Tapi kata guru saya, udah jangan lama-lama di situ, karena perjalanan masih jauh ya, masih jauh. Nah, setelah itu kemudian
saya melihat lagi lebih atasnya itu wujudnya sudah hilang semua, sudah nggak ada wujud mereka itu. Nggak tahu apa berganti alam atau bagaimana. Yang penting saya sedang mencocokkan saat itu antara pelajaran guru dengan kejadian yang saya alami waktu itu. Nah, di alam selanjutnya itu saya hanya melihat cahaya-cahaya saja yang berwarna-warni, tapi ada suaranya gitu loh, Mas. Ada suaranya gitu. Ada suaranya. Nah, di sana gemuruh sekali. Artinya suara-suara itu benar-benar bergemuruh. Yang ada di sana bukan suara-suara kayak kita begini, ya kumpul-kumpul terus bercerita tentang kita gitu. Kalau di sana yang ada itu suara-suara puja dan puji. Hanya suara saja? Iya, suaranya rame tapi isinya puja dan puji. Artinya ada yang baca subhanallah, ada yang la ilaha illallah gitu. Ya saat itu. Jadi saya menikmati di sana. Saya terharu bahwa ada suara-suara yang memuji nama-nama Tuhan, nama-nama Allah. Nah, kemudian saya naik lagi. Yang tadinya berwarna-warni itu jadi hilang dan berubah alamnya menjadi jernih ya. Jadi seperti air aqua ini jernih di sana. Nggak ada ujungnya, semuanya jernih. Saya sedikit lama di sana. Kemudian saya naik lagi ke atas. Nah, dari alam yang jernih itu berganti. Jadi seperti kristal itu. Jadi waktu itu saya seperti merasa ada di dalam berlian itu atau kristal ya. Luar biasa, sangat indahnya. Nah, tidak tahu saya berapa lama di situ, karena yang saya yakini waktu perjalanan di dunia dengan perjalanan spiritual itu memang berbeda, ukurannya berbeda. Nah, sehabis saya di sana, kemudian saya merasa naik lagi, dan semuanya hilang menjadi cahaya. Nah, cahaya yang tak berujung. Masya Allah. Ketakjuban saya waktu itu sampai sekarang melihat ketika saya di gua pemijaan sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya, luar biasa. Ada alam yang isinya nur semua, Masya Allah, indah sekali, susah untuk diungkapkan dalam kata-kata. Nah, suasana hati gimana berada di alam itu? Tahu pernah nggak bisa diungkapkan atau bagaimana? Memang susah Mas untuk diungkapin, itu susah. Walaupun dia seorang pendekar saya berdarah katakanlah, atau seorang puitis, mungkin nggak bisa untuk mengungkapkan dengan sejelas-jelas. Habis itu saya nggak tahu, artinya saya seperti hilang. Saya juga tidak terasa ada saya, nggak tahu itu kondisi apa. Nah, saya hanyut di sesuatu yang memang saya juga susah untuk menjelaskannya gitu, karena semuanya nggak ada. Dibilang kosong juga, saya juga sekarang masih mikir sekarang ya. Karena memang saya nggak ada memang. Jadi tidak merasa saya ini dohir yang waktu di gua itu ya, atau merasa saya itu rohani saat itu. Tidak terasa apa-apa. Nah, habis begitu saya merasa turun kembali.
karena saya lebih senang di alam cahaya itu. Saya berlama-lama di situ. Saya berlama-lama meneliti kembali, mendalami kembali gitu. Nah, habis itu ya turun kembali di alam yang seperti kristal itu. Saya juga sedikit mendalami di situ. Sampai sekarang juga ya masih ingat. Nah, turun lagi ke alam yang jernih. Kemudian turun lagi di alam yang tadi tuh, yang ada warna dan puja dan puji itu ya. Nah, turun kembali di alam yang ramai itu, yang serba punten ya, serba goib itu. Nah, kemudian saya mulai melihat tatanan bumi ini gitu. Tatanan bumi ini. Nah, baru saat itu saya dibangunkan. Nah, saya juga nggak kenal sama beliau. Beliau hanya membangunkan saya, kemudian titip pesan ke saya gitu, agar apa yang telah diperlihatkan, apa yang telah diperjalankan pada saatnya nanti harus diajarkan kepada siapa saja dengan ikhlas, tanpa ada rasa yang bagaimana. Nah, saya pun keluar dari gua itu. Habis itu saya meneruskan perjalanan ke selatan, sampai ke Sukabumi sana, arah Sukabumi sampai ke Pelabuhan Ratu deh. Nah, terus sampai, jadi proses bertahap itu bagian dari rangkaian jadi musafir tadi ya? Iya, itu ditunjukkan juga sama guru. Kamu nanti harus masuk ke gua itu. Nah, kamu nanti harus begitu. Ada ininya, ada arahan metode dari guru gitu. Saya lanjutin sampai ke ujung kulon. Di ujung kulon saya di ujung desa terakhir ya. Di sana saya ketemu sama warga. Saya nginep di sana dulu. Kamu mau kemana nak? Mau ke ujung kulon pak. Mau ke pulau namanya Sangyang Sirah gitu. Wah itu susah. Gitu. Paling nanti kamu di sebelum pulau itu saja gitu. Nah itu sudah dijaga sama polisi katanya. Polisi hutan di sana ya, hutan lah. Ya nanti kamu juga ditanyain masuk ke sana nggak asal-asal saja, harus ada izin gitu. Saya nggak ngerti ya waktu itu masih ini ya, masih belum ngerti perizinan dan apa gitu. Polos ya kan? Iya polos. Tapi ya karena perintah guru gitu ya seterobos gitu, apapun yang terjadi. Nah, alhamdulillah saya berkenalan dengan alam di sana ya. Artinya ya sering saya lihat hewan-hewan apa gitu di sana. Termasuk badak berjula itu saya juga lihat. Kalau sore banyak hewan-hewan yang keluar ke tepi pantai gitu. Di pantai. Ya takut lah. Maksa saja ya, saya manusia biasa gitu. Tapi dengan hari ke hari saya sudah merasa nyaman. Tidur saya juga harus di atas mas. Di atas apa kan? Di atas pohon. Karena saya nggak bikin api waktu itu. Oh gitu. Iya. Nggak terjatuh itu? Enggak, jadi saya pakai sarung, sari pang tuh yang kuat. Iya. Sarungnya dimasukin, saya masuk. Jadi kayak kepompong aja deh. Ya. Iya, kepompong aja.
berapa hari bisa belajar, nggak ngitung juga, nggak ngitung juga. Memang guru saya di situ juga dulunya, kakek saya juga di situ. Jadi ini proses napak tilas ya? Napak tilas, jadi guru memberi ini peta gitu, peta perjalanan beliau yang juga harus diikuti oleh saya gitu. Oke. Itu. Alhamdulillah selesai di sana, saya lanjutkan perjalanan sampai ke Sepuro di Kerawang itu, di Pulau Batak ya. Saya ambil kurang lebih waktu itu 21 hari karena guru juga berpesan kamu cukuplah 21 hari di situ. Nah, kemudian saya pulang, nyampe di rumah. Nah, di situ saya sudah membersihkan diri seingat guru saya. Kemudian saya silaturahmi ke beliau, saya sungkem ke beliau, saya mengaturkan apabila perjalanan saya itu ada yang kurang sempurna, saya bisa melakukannya kembali. Jadi ini bener-bener ngaji roso ini kan. Iya. Hari ini saya kemarin sebenarnya, sudah ada feeling saya pasti ketemu seseorang yang sesuai dengan ekspektasi saya, dan sekarang terjawab di sini.